because they make the miracle of multiplication up there. Do the math. 1 kilo is worth $7,000 here in Colombia. Halo pemuda-pemudi harapan bangsa yang sedang duduk santai ditemani secangkir kopi sambil nonton alur cerita film di Zona X. Peringatan keras untuk kalian, konten ini mengandung spoiler di mana kalian langsung ingin menyaksikan filmnya setelah nonton video ini. Oke, seperti biasa, Zona X punya pantun untuk kalian. Buah duku, buah kedondong, subscribe dulu dong. Jalan-jalan ke Kebumen, jangan lupa like dan komen. Kali ini Zona X akan mengulas salah satu film yang diangkat dari kisah nyata Pablo Escobar, seorang kartel narkoba paling berbahaya di dunia yang memiliki pendapatan 7 miliar per hari. Dengan uang yang berlimpah, ia bisa membeli apa saja termasuk pemerintahan Kolombia. Pablo Escobar merupakan pemasok sekitar 80% narkoba ke Amerika Serikat. Di negaranya, ia dianggap pahlawan karena membantu dan membagi-bagikan uang dan memberikan rumah untuk menolong orang-orang miskin. Tapi di Amerika Serikat, ia dianggap sebagai musuh yang paling berbahaya. Langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Cerita bermula ketika Pablo Escobar bermotor bersama anak buahnya di peternakan miliknya. Karena ugal-ugalan, salah satu anak buahnya menabrak seekor kuda yang tiba-tiba melintas dari rerumputan. Dan Pablo Escobar menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Pelau untuk membunuh kuda tersebut. Karena sudah bikin sial, ia tidak peduli kuda itu mahal. Di rumahnya, Pablo Escobar berbicara pada istrinya tentang daftar tamu yang akan diundang untuk menghadiri peresmiannya. Peresmian itu akan dihadiri oleh artis, pesepak bola, delegasi serikat kerja, dan tokoh-tokoh penting dari Kolombia. Setelah berbicara pada istrinya, kemudian Pablo menemui anak buahnya untuk menghilangkan dokumen catatan kejahatan masa lalunya tentang pembunuhan agen beberapa tahun lalu. Pablo menyuruh anak buahnya untuk menghilangkan semua bukti kejahatannya. Ia tidak peduli meskipun harus membakar gedung dan membayar mahal orang-orang di sana. Beberapa hari kemudian, pesta yang sangat meriah yang dihadiri artis, pesepak bola, dan tokoh-tokoh penting Kolombia pun digelar, termasuk pembawa acara berita terkenal bernama Virginia. Virginia sangat tidak nyaman dengan pesta yang dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata, hingga timbul pertanyaan pada dirinya, siapakah Pablo Escobar sebenarnya? Sebagai seorang jurnalis, ia ingin mengetahui apa profesi Pablo Escobar hingga menjadi orang terkaya di dunia. Ia ingin mengetahui apa pekerjaannya. Akhirnya, Pablo pun berkenalan dengan Virginia. Ternyata, selama ini Pablo Escobar sudah lama menyukai Virginia semenjak ia menjadi presenter sebuah acara berita di TV. Mereka pun berbincang-bincang hingga pertanyaan Virginia yang menanyakan gosip yang beredar tentang masa lalunya. Pablo Escobar pun menepis gosip itu dan mengalihkan pembicaraannya. Ia mengatakan akan membangun 2.000 rumah layak huni bagi rakyat miskin Kolombia. Kemudian Virginia menanyakan asal uang pembangunan itu. Namun Pablo tidak menjawabnya. Ia ingin Virginia ikut ke lokasi pembangunan rumah yang sedang ia kerjakan. Beberapa hari berselang, Virginia dan beberapa kru TV menepati ajakan Pablo untuk melihat pembangunan rumah yang sedang Pablo kerjakan di Morfia, Medellin, sebuah daerah kumuh tempat pembuangan sampah. Rupanya di sana Pablo disambut oleh warga dan anak-anak bak seorang pahlawan. Karena merasa terbantu oleh Pablo Escobar, banyak anak-anak di sana
dinamakan Pablo seperti nama dirinya. Saat melakukan wawancara dengan Virginia, ia mengatakan bagaimana ia memiliki rasa empati terhadap orang-orang miskin di daerah tersebut, hingga ia memberikan sebagian hartanya untuk membangun permukiman di daerah itu. Kedermawanan Pablo Escobar membuat Virginia mengaguminya, hingga ia pun tidak lagi memperdulikan bagaimana Pablo mendapatkan semua uangnya. Semakin hari kedekatan mereka berdua semakin nyata, namun rupanya Virginia masih memiliki hubungan dengan seorang dokter bedah yang tidak mau menceraikannya. Dan Pablo pun tidak suka berhubungan dengan wanita yang masih bersuami. Mendengar hal itu, Pablo menyuruh anak buahnya mendatangi dokter tersebut untuk menandatangani surat perceraiannya dengan Virginia. Setelah resmi bercerai, Pablo pun tidak sungkan-sungkan mengajak Virginia ke sebuah pesta rahasia, tempat di mana Pablo dan para kartel narkoba lainnya mengadakan kongres untuk membahas pengiriman narkoba ke wilayah Amerika. Di pesta itu, Virginia nampak bahagia menemani Pablo Escobar, dan Pablo Escobar pun mengenalkan Virginia kepada rekan-rekan kartelnya. Kini Virginia pun tahu bisnis Pablo Escobar bersama rekan-rekannya. Virginia tidak merasa takut, tetapi malah merasa aman di lingkungan tersebut. Hingga Virginia memiliki akses dan memiliki semua informasi tentang bisnis narkoba Pablo Escobar. Dalam pertemuan itu, Pablo sedang membagi wilayah perdagangan. Pablo sebagai pemimpin kartel Medellin memilih daerah Florida sebagai wilayahnya. Kartel Cali mendapat bagian wilayah New York. Dan selanjutnya penyelundupan narkoba pun dilaksanakan. Tepat di jalan bebas hambatan Florida, sebuah truk kontainer tiba-tiba melintang untuk menghentikan mobil-mobil melintas di jalan itu. Kemudian, sebuah pesawat mendarat dengan membawa ribuan kilo kokain. Kokain itu diangkut ke tempat aman. Amerika Serikat menjadi incaran Pablo Escobar karena di sana 1 kilogram kokain dihargai $150.000. Penyalahgunaan narkoba di Amerika Serikat semakin tinggi, hingga Presiden Amerika menunjuk langsung agen DEA bernama Shepard untuk menangani masalah ini. Dalam pertemuan itu hadir pula perwakilan dari Kolombia. Namun ia mengungkapkan ia tak sanggup harus menindak langsung di negaranya, mengingat banyaknya hakim dan petugas yang sudah disogok. Akhirnya, kedua negara sepakat untuk mengaktifkan kembali hubungan bilateral tentang ekstradisi, di mana dalam hal ini pemerintah Kolombia akan menangkap para kartel narkoba di negaranya dan menyerahkan proses hukumnya pada Amerika. Rupanya, rencana pemerintahan Kolombia yang akan bekerja sama dengan Amerika tentang perjanjian ekstradisi diketahui Pablo Escobar. Ia pun mengumpulkan para kartel narkoba di rumahnya untuk membahas masalah ini, karena hanya itu cara yang dapat menggagalkan perjanjian bilateral antara Kolombia dengan Amerika Serikat. Keesokan harinya, ia mulai mendatangi para kandidat pemilu untuk memberikan bantuan dana kampanye. Dengan persyaratan, ia bisa duduk di kursi parlemen mewakili daerah Medellin. Pablo Escobar memberikan dananya kepada 2 kandidat pemilu. Dengan begitu, siapapun yang memenangkan pemilu, ia tetap mendapat jatah kursi di parlemen mewakili wilayah Medellin. Pada tanggal 20 Juli 1982, Pablo pun datang ke Bogota untuk pelantikan para anggota dewan di sana. Singkat cerita, akhirnya Pablo Escobar pun berhasil menjadi senator mewakili daerah Medellin. Setelah mengikuti kongres pertamanya, Pablo Escobar kembali menemui Virginia. Sebelum Virginia menghadiri acara TV yang disiarkan di Amerika, Pablo pun memberikan banyak uang kepada Virginia sebagai ucapan terima kasih karena selama ini telah membantunya.
Ia memberikan uang agar Virginia bisa membeli apa saja yang ia suka di Amerika nantinya. Dan saat di Amerika inilah agen DEA membuntuti Virginia dan kemudian menemuinya untuk menggali informasi tentang Pablo Escobar karena mereka tahu kedekatan Virginia dengan Pablo Escobar. Namun Virginia menolaknya dan tidak tertarik untuk memberikan informasi kepada DEA. Di waktu yang bersamaan, di Bogota terjadi rapat khusus. Seorang menteri kehakiman memprotes pengangkatan Pablo Escobar menjadi senator. Ia pun mengajukan agar pengangkatan Pablo Escobar ditangguhkan, karena ia menganggap Pablo Escobar tidak pantas menjadi senator. Ia menduga bahwa kekayaannya berasal dari bisnis narkoba. Karena pernyataannya itu, banyak orang menertawakan Pablo Escobar. Ia merasa sangat dipermalukan, dan ia menyangkal tuduhan tersebut. Pablo Escobar pun meminta menteri kehakiman tersebut membuktikan semua tuduhannya. Pada karir politiknya inilah yang membongkar semua kejahatan Pablo Escobar. Apalagi ia mendapat telepon dari anak buahnya dan mengabarkan bahwa salah satu surat kabar yang mendukung menteri kehakiman akan memberitakan tentang masa lalunya yang pernah membunuh agen kepolisian. Rupanya orang-orang dekat Pablo telah mengkhianatinya, termasuk orang yang waktu itu dibayar mahal untuk memusnahkan bukti kejahatan masa lalunya. Ternyata tidak melakukannya. Uangnya dihabiskan untuk bermain wanita dan berfoya-foya. Situasi semakin rumit. Pablo pun mengumpulkan semua teman-temannya untuk menyusun sebuah rencana untuk membunuh menteri dan juga penulis berita. Ada salah satu temannya dari kartel Cali memperingatkan Pablo untuk mengurungkan niatnya. Sebab apabila sampai terjadi pembunuhan terhadap menteri, maka situasi akan semakin kacau. Tetapi Pablo tetap pada keputusannya, meskipun teman-temannya melarangnya. Dan Pablo sudah mempersiapkan opsi terburuk, yaitu dengan berperang melawan pemerintah. Beberapa hari berselang, Pablo telah sampai di daerah kumuh pinggiran Kolombia, tempat pelatihan motor Sicarios. Sicarios adalah sebutan untuk pembunuh bayaran yang dilatih dan didanai oleh para pedagang narkoba. Mereka tidak takut mati asal bisa meninggalkan uang $20.000 untuk ibu mereka, karena mereka tahu itu lebih dari yang mereka hasilkan seumur hidupnya. Singkat cerita, Pablo Escobar telah mendapatkan orang yang diinginkan untuk membunuh menteri kehakiman di sebuah jalan yang ramai, dan kemudian berlanjut membunuh penulis berita. Saat wawancara di sebuah stasiun TV, Virginia diminta menyampaikan informasi yang sangat mendadak tentang kematian menteri kehakiman karena tertembak. Nampak wajah Virginia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap Pablo Escobar. Di rumahnya, Virginia telah ditunggu oleh Pablo Escobar, dan kemudian Pablo menjelaskan kondisi yang saat ini sedang terjadi mengenai perjanjian ekstradisi. Ia mengungkapkan bahwa akan tetap berusaha untuk membatalkan perjanjian itu. Mendengar hal itu, Virginia semakin kecewa dengan Pablo, karena yang dilawan saat ini adalah pemerintah. Sebenarnya, Virginia menyarankan agar Pablo mencari cara lain. Namun Pablo tetap pada rencananya dan tidak menggubris usul dari Virginia. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1984, Pablo Escobar bersama teman-temannya pergi ke Panama untuk mengajukan negosiasi dengan pemerintah. Pada saat itu, pemerintah Kolombia diwakili oleh mantan presiden untuk mendengarkan proposal Pablo Escobar. Dalam proposalnya, Pablo Escobar berjanji akan memajukan perekonomian nasional dan juga membayar utang negara yang diperkirakan mencapai $12 miliar. Dengan syarat, Pablo meminta amnesti atas kejahatan-kejahatan yang dilakukannya.
dan ia juga meminta perjanjian ekstradisi dibatalkan. Namun perwakilan pemerintah yang dipimpin mantan Presiden Kolombia itu menolaknya. Karena penolakan itu, Pablo pun menyatakan perang kepada pemerintah. Dan perang antara Pablo Escobar dan pemerintah pun dimulai. Pablo mulai meneror dan membunuh siapapun yang berani menentangnya, hingga banyak pejabat-pejabat terbunuh akibat ulah Pablo Escobar, termasuk hakim yang kena serangan jantung akibat dikirimi peti mati oleh Pablo Escobar. Pemerintah pun mengeluarkan pengumuman bagi siapa saja yang bisa menangkap Pablo Escobar, maka akan diberi imbalan 1 miliar peso. Pablo yang sebenarnya dicintai oleh rakyat jelata langsung memerintahkan anak buahnya untuk mempersenjatai orang-orang di sana. Dan Pablo pun akan memberikan imbalan bagi orang-orang yang mampu membunuh aparat penegak hukum di sana. Orang-orang yang sudah dipersenjatai oleh Pablo mulai melakukan pembantaian pada aparat di setiap sudut kota. Karena banyaknya korban berjatuhan, pemerintah sangat geram dengan tindakan yang dilakukan Pablo Escobar. Hingga pasukan elit yang diturunkan menyamar jadi rakyat biasa, menembaki dan membunuh anak-anak muda yang dicurigai. 10 eksekusi untuk 1 petugas polisi yang mati. Mereka melihat anak remaja sebagai pembunuh bayaran masa depan. Perlawanan yang semakin hari semakin memanas membuat pemerintah membentuk satuan khusus. DEA juga membantu melakukan pelacakan dengan menyadap seluruh jaringan telepon yang ada di Kolombia. Di sisi lain, Virginia yang baru saja dipecat dari pekerjaannya karena kedekatannya dengan Pablo Escobar bertemu dengan agen DEA. Agen DEA itu meminta Virginia untuk membantu menangkap Pablo Escobar. Karena terdesak dan tidak ada tempat berlindung, Virginia pun menyetujuinya. Kemudian Virginia pun menelpon Pablo dengan jaringan telepon yang sudah disadap oleh DEA. Virginia meluapkan emosinya kepada Pablo karena dirinya dipecat gara-gara mempunyai hubungan dekat dengan Pablo Escobar. Virginia menganggap bahwa Pablo lah penyebab karirnya hancur dan Virginia pun mengakhiri hubungannya dengan Pablo. Karena percakapan itu, akhirnya pihak DEA menemukan titik koordinat keberadaan Pablo di hutan dan langsung mengirimkan pasukan khusus untuk menangkapnya. Rupanya anak buah Pablo juga telah siap dengan kedatangan pasukan khusus Kolombia. Mereka sudah mempersiapkan ratusan burung merpati yang dilepas dari kandangnya untuk merusak helikopter yang melintas di atasnya. Di saat yang bersamaan, salah satu orang kepercayaan Pablo Escobar bagian keuangan yang bernama Monji ditembak mati. Kematian Monji berarti jatuhnya sayap keuangan kartel. Sementara beberapa pengawalnya di hutan juga mati tertembak. Meski Pablo berhasil selamat, namun kini Pablo kehilangan orang-orang terkuatnya. Dan kini Pablo kembali melakukan serangan dengan cara yang berbeda. Kali ini ia menggunakan bahan peledak. Salah satu pesawat komersil dengan jumlah penumpang 170 orang berhasil ia ledakan, termasuk 2 orang teman agen DEA menjadi korban. Tidak hanya itu saja, di tempat-tempat tertentu di kota juga menjadi target peledakan. Dalam pelariannya, ternyata Pablo masih bersama keluarganya dan meluangkan waktu bersama anak istrinya untuk berjalan-jalan. Di sini terlihat Pablo sangat mencintai istri dan anak-anaknya. Teror yang tak kunjung berhenti dari Pablo membuat pemerintah Kolombia mengambil langkah untuk bernegosiasi. Akhirnya Pablo bersedia menyerahkan diri dengan syarat perjanjian ekstradisi harus segera dinonaktifkan. Dan Pablo pun meminta penjara tempatnya tinggal harus dia sendiri yang menyediakan. Pada tanggal 19 Juli 1991, Pablo resmi ditahan dan dipenjara yang dibuat sendiri. Tentunya tidak seperti penjara pada umumnya. Di sana ada bar, ruangan Pablo seperti ruangan di rumahnya sendiri. Di sana juga ada lapangan olahraga. Bahkan ia juga bisa membuat pesta bersama wanita panggilan. Dengan penjara yang seperti ini, Pablo bisa kembali memulai bisnis narkobanya. Dan untuk kunjungan hari Minggu,
dikhususkan untuk anggota keluarganya. Pablo sangat menyayangi keluarganya, khususnya anak perempuannya. Putrinya menanyakan kenapa ia tidak tinggal bersamanya. Pablo pun menjawab, karena ia sedang bekerja di sini. Sedihnya, saat itu Pablo yang sangat menyayangi putrinya tidak bisa memenuhi permintaan putrinya untuk membeli es krim kesukaannya di luar penjara, karena puluhan tentara bersenjata lengkap telah menghadangnya di depan pintu gerbang penjara. Ia nampak begitu sedih karena tidak bisa memenuhi permintaan putrinya. Untungnya pada saat itu istrinya datang untuk menenangkan dirinya. Sambil berjalan kembali ke penjara, Pablo berjanji kepada putrinya akan membelikan es krim terbaik di dunia suatu hari nanti. Di tempat lain, Virginia yang sudah tidak memiliki pekerjaan dan tidak bersama Pablo Escobar lagi, kini ia jatuh miskin. Semua hartanya telah habis dan semua perabotan rumahnya ia jual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan pada akhirnya, Virginia pun menemui Pablo untuk meminta perlindungan dan meminta uang $80.000 untuk pindah ke Eropa. Namun Pablo menolaknya karena Virginia telah menyinggung keluarganya dan mengancam akan membeberkan hal yang ia ketahui tentang dirinya. Virginia benar-benar sudah putus asa, tidak mempunyai pekerjaan, dijauhi orang-orang, dan semua hartanya telah habis. Di dalam lapas miliknya, Pablo bertemu dengan rekannya yang mengelola jalur Fanny untuk mendiskusikan mengenai penjualan narkoba di sana. Ternyata penjualan di sana tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Pablo, dan ternyata temannya tersebut telah membelot ke kartel Kali. Hal itu membuat Pablo marah dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Rupanya berita pembunuhan itu tersebar dengan cepat hingga diketahui oleh media. Hal itu membuat media menyoroti mengenai lengahnya penahanan terhadap Pablo Escobar. Akhirnya pemerintah pun akan memindahkan Pablo Escobar ke penjara militer secara paksa. Mengetahui akan dibawa secara paksa, ia pun telah lebih dulu kabur dengan menjebol pagar penjara. Keadaan semakin parah. Teman bisnis Pablo yang anggotanya terbunuh kini bekerja sama dengan pemerintah karena pemerintah akan menghapuskan catatan kriminal terhadap mereka. Para musuh Pablo, anggota kartel saingan dan kelompok-kelompok paramiliter bersama pasukan keamanan pemerintah yang didukung oleh DEA dan CIA membentuk kesatuan pemburu paling mematikan sepanjang masa. Mereka memburu dan membunuh orang-orang yang bekerja pada Pablo Escobar. Pengacara, akuntan, pembunuh bayaran yang bekerja untuk Pablo, serta keluarga Pablo Escobar tidak luput dari pembunuhan yang dilancarkan oleh mereka. Bahkan, Virginia pun hampir saja terbunuh dan untung saja ada kaca anti peluru yang melindungi dirinya. Virginia yang sedang ketakutan akhirnya datang menemui agen DEA untuk mencari perlindungan dan memberikan rahasia kelemahan Pablo Escobar. Ia mengungkapkan bahwa Pablo adalah orang yang sangat mencintai istri dan kedua anaknya. Di tempat persembunyiannya, Pablo sedang bercengkrama dengan kedua anaknya. Pablo yang tidak ingin sesuatu menimpa keluarganya pun menyarankan agar mereka segera meninggalkan Kolombia. Saat anak dan istri Pablo di bandara, pihak intelijen dan DEA menahan kepergian mereka dan langsung membawanya di salah satu hotel dekat bandara. Hal itu diketahui Pablo saat ia melihat berita di TV. Terlihat ia sangat marah dan langsung menelpon istrinya untuk menanyakan keadaannya. Ternyata pihak DEA dan pemerintah Kolombia sudah merancang jebakan untuk mengetahui posisi Pablo Escobar berada melalui komunikasi telepon yang sudah disadap. Dan pada akhirnya Pablo pun menyadari kalau teleponnya sedang disadap. Kemudian dengan lantangnya Pablo kembali mengancam mereka semua yang ada di sana. Pablo sangat kebingungan. Di satu sisi ia sangat khawatir dengan keselamatan keluarganya.
Namun, apabila ia kembali menelpon, maka mereka akan tahu posisinya saat ini. Namun Pablo Escobar yang sangat mencintai keluarganya ini tidak bisa lagi menahan rasa khawatirnya terhadap keluarganya, terutama kepada putrinya. Dan akhirnya ia kembali menelpon untuk berbicara pada putrinya. Ia sudah tidak lagi memperdulikan keselamatannya. Saat itulah DEA berhasil melacak keberadaannya dan mulai mengirimkan semua pasukannya di tempat Pablo berada. Pablo juga sempat berbicara kepada anak laki-lakinya. Ia memberikan amanat agar putranya dapat menjaga ibu dan adiknya. Pablo juga berpesan agar putranya menyampaikan kepada media bahwa sebenarnya Jaksa Agung sudah setuju untuk membiarkan keluarganya pergi ke luar negeri meninggalkan Kolombia. Tetapi Jaksa Agung itu tidak menepati janjinya. Mereka juga sudah setuju untuk menyelamatkan keluarganya pada saat ia menyerah, tetapi hal itu tidak ditepati oleh pemerintah. Hingga akhirnya tempat persembunyian Pablo Escobar pun sudah dikepung. Pablo Escobar ditemukan tewas dengan beberapa tembakan di atap rumah, dan anggota DEA pun bersorak mengetahui kematian Pablo Escobar, seorang pemimpin kartel narkoba terbesar Kolombia yang dicintai oleh rakyat jelata tetapi diburu oleh Amerika. Mendengar kematian Pablo Escobar membuat Virginia merasa bersalah karena dalam lubuk hatinya yang paling dalam ia sangat mencintai Pablo Escobar. Cerita pun tamat. Apa pendapat kalian tentang sosok Pablo Escobar? Tuliskan di kolom komentar ya, friend.